Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Banin wa banat yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang Wali Songo. Adapun sebelum kita membahas tentang apa itu Wali Songo, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu masuknya Islam ke Nusantara, masuknya Islam ke Indonesia. Dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, lebih menggunakan fakta yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang. Adapun waktu masuknya agama Islam ke Nusantara, Indonesia, terjadi pada abad ke-7 Masehi. Dalam berita Cina dinasti Tang, diceritakan bahwa ditemukannya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatera. Maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya Arab, dibawa pedagang dari Arab. Sedangkan Kesultanan Samudra Pasai yang didirikan pada tahun 1275 Masehi atau abad ke-13 Masehi bukan awal masuknya agama Islam, melainkan perkembangan Islam. Dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum tersebar luas dan hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara. Meskipun para saudagar sudah mulai berdatangan sejak 674 Masehi untuk membangun jalur hubungan dagang. Namun, meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Apa arti dari Wali Songo? Simak penjelasan berikut ini. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo, berarti 9 wali. Istilah Wali Songo dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara organisasi pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo ini yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Para mubalik ini menyebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat lokal penduduk Nusantara sehingga ajaran Islam diterima baik oleh masyarakat. Baiklah, kita masuk kepada Wali Songo yang pertama, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau juga dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Nah, ini adalah salah satu peninggalan beliau, Masjid Pesucinan. Didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi saat mengawali penyebaran agama Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah pemuka para wali Nusantara, tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa, dan termasuk anggota Wali Songo yang karismatik. Hingga sekarang belum ditemukan bukti sejarah yang meyakinkan mengenai asal-usul keturunan Maulana Malik Ibrahim. Ada yang mengatakan dari Turki, Arab Saudi, Afrika, atau Gujarat. Dan ada juga yang mengatakan dari Kasan, Persia. Tetapi menurut sejarawan, beliau berasal dari Champa, negeri Kamboja. Syekh Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahfur. Selain itu, juga dengan Said Yusuf Makhrobi dan 40 orang penggiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju.
sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Bagaimana cara Sunan Maulana Malik Ibrahim mengembangkan Islam? Satu adalah melalui jalur perdagangan. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula berdagang, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah di tempat terbuka, dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di Desa Sembalo, ia pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Selang beberapa lama, ia mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi sang raja belum menerima ajakannya, namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam pada masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga berdakwah kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas muslim di Pesucinan dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Ia menyampaikan dengan penuh kesantunan dan akhlak mulia. Satu persatu pemeluk Islam terus bertambah dari hari ke hari. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Dakwahnya pun merambah pada keluarga kerajaan Majapahit. Sunan Maulana Malik Ibrahim paham jika ia berdakwah langsung kepada raja agar raja masuk Islam tidak akan mendapat tanggapan. Maka ia meminta tolong kepada sahabatnya Raja Charmain untuk membantu mendakwahi Raja Wikramawardhana. Bersama Sunan Maulana Malik Ibrahim, rombongan dari negeri Charmain itu menghadap Raja Wikramawardhana, akan tetapi usaha agar Raja Wikramawardhana masuk Islam itu gagal. Langkah awal dalam penyiaran agama, beliau mendekati masyarakat melalui pergaulan budi bahasa yang ramah tamah, senantiasa diperlihatkan dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan penduduk asli. Justru beliau memperlihatkan keindahan agama Islam. Berkat kemuliaan akhlaknya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Nah, dalam mengajarkan ilmunya ini, beliau punya kebiasaan khas, yaitu meletakkan Al-Quran dan Al-Hadis di atas bantal. Oleh sebab itulah, ia dijuluki kakek bantal. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, melainkan juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Beliau membuat waduk irigasi untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Dengan adanya sistem pengairan yang baik ini, lahan pertanian penduduk menjadi subur dan hasil panennya bertambah banyak. Di samping itu pula, Sunan Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid dan pesantren. Seiring waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, dan toleran. Kondisi ini mendorongnya membangun Masjid Pesucinan, kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim, yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid Pesucinan selain menjadi tempat ibadah, digunakan juga sebagai tempat pembinaan mubalik, santri, dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Itulah tadi peran yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim terhadap perkembangan Islam di Indonesia.
Perjuangan Maulana Malik Ibrahim akhirnya berhenti ketika beliau wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Demikianlah yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saja kita dapat melanjutkan perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Kita tutup pertemuan kita dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.